这个时候，现在就走。看来可以出力。罗监察使，我们一起去。城南基地式的防御就成了。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 739 sampai 740 atau episode 765 sampai 766 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Meskipun mereka sudah mengetahui situasinya, leluhur iblis mimpi, leluhur iblis kejut, master bapa dari ras automaton, permaisuri klan serangga, leluhur iblis klan penjara, dan guru suci klan kristal, yang semuanya adalah anggota dari aliansi pasukan bersatu, terasa lebih frustrasi setelah mendengar dari aliansi wilayah utara. Sudah ada darah yang buruk antara manusia dan diri mereka sendiri untuk memulainya, dan dengan pertikaian hebat kali ini, bagaimana manusia tidak akan menyimpan dendam. Di masa depan, ketika manusia tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, tidakkah mereka akan membalas dendam? Meski begitu, kam pasukan bersatu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menekan manusia. Keuntungan memiliki lebih banyak penguasa semesta diimbangi sepenuhnya oleh dua harta lawan mereka dengan kekuatan tekad yang kuat. Jika mereka benar-benar bertarung sepanjang jalan, mereka akan bertarung dalam pertarungan hidup dan mati dalam perang kegigihan, perang gesekan. Bahkan jika beberapa ras bersedia menempuh jarak yang jauh, aliansi kebebasan, aliansi teritorial utara, dan aliansi binatang luar angkasa, tidak akan mau melakukannya. Dan jika aliansi ini tidak bergabung dalam pertarungan, maka tergantung pada beberapa ras lain, mereka tidak akan berperang karena gesekan, namun sebaliknya, jika tidak mereka akan diinjak-injak. Perang ini, suara Ratu Serangga penuh dengan pesona saat dia berbicara. Kami sudah gagal, bangkitnya ras manusia tak terbendung, ketika manusia menjadi lebih kuat di masa depan, permusuhan yang kita bentuk kali ini akan menjadi pembenaran yang kuat untuk menyerang kita. Iya benar, satu demi satu, mereka semua mengangguk. Inilah sebabnya mengapa kita perlu saling membantu dan membentuk aliansi yang sudah lama namun tersebar, kata Ratu Serangga. Aliansi yang ditugaskan secara khusus untuk menangani ancaman dari manusia. Aliansi ini tidak akan meminta hal lain, hanya bahwa di masa depan, ketika ancaman dari manusia menjadi datang, kita bisa saling membantu dan membiarkan ras kita untuk bertahan hidup. Apa pendapat kamu tentang saran ini? Master Bapa dari ras automaton, leluhur iblis dari klan penjara, dan yang lainnya, semuanya menunjukkan ekspresi setuju. Master Aliansi Teritorial Utara, Ezou, Master Iblis Ilusi, dan beberapa pelancong yang sendirian semuanya sangat santai. Saat aliansi pasukan bersatu telah pergi, banyak penguasa semesta berdiri di langit di atas samudera terpencil yang tak berujung dan memandang ke kejauhan. Mereka melihat istana ratu bergerak dengan tergesa-gesa, bergerak begitu cepat sehingga mereka bisa mendeteksi ombak yang tercipta di angkasa. Jelas, itu sedang teleportasi. Kam manusia bersukacita dan merayakan. Tanpa ragu, mereka memulai perang ini sebagai pihak yang lebih lemah. Tetapi dengan mengandalkan kekuatan dari samudera terpencil, keadaan itu telah diubah hanya dalam waktu singkat. Kemudian, sekelompok master alam semesta, termasuk yang berasal dari sekolah dewa leluhur, menuju ke tanah inti dari wilayah rahasia purba tempat kumpulan istana. Semua penjaga dan pelayan juga naik transportasi negara dewa, dan buru-buru kembali ke wilayah rahasia utama. Perjamuan perayaan yang sangat mewah dimulai, dan master semesta dari umat manusia adalah yang paling bersemangat di perjamuan itu. Para master alam semesta dari berbagai ras lain juga senang, karena manusia akan mengalami hari-hari yang baik di masa depan, dan mereka, sebagai ras manusia, dapat berharap untuk menjalani kehidupan yang lebih baik juga. Setelah perjamuan, master-master semesta dari berbagai ras lain pergi. Tetapi master-master semesta dari ras manusia berkumpul dan duduk di berbagai tempat. Di depan mereka ada segelimang anggur sederhana, yang berharga dan masakan lezat dari berbagai belahan dunia. Ras kita berhasil meraih kemenangan definitif kali ini. Pemimpin kota kekacauan primal merobek suasana,
tapi suaranya sekuat sebelumnya. Ditakdirkan bahwa ras kita akan membangun fondasi yang dalam dan kokoh di dalam jagat raya. Sekalipun aliansi kekuatan bersatu bergabung dengan kelompok kekuatan lain di dalam jagat raya, mereka tidak akan bisa mengguncang pijakan kita. Kekuatan dan kemakmuran masa depan berada dalam jangkauan kami. Ras kita telah hidup melalui era Master Asal dan era Kapak Besar, dan sekarang, kita benar-benar memasuki era kekuasaan dan kemakmuran. Kemudian dia menghela nafas, Master Asal pernah memimpin ras kita. Kami bangkit dari ras asal yang sederhana, untuk digolongkan sebagai salah satu ras puncak. Ketika guru kemudian menjadi sasaran penindasan abadi oleh alam semesta yang utama, kami cukup beruntung, karena kami memiliki seseorang seperti Kapak Besar yang mengawasi kami. Posisi kami tetap tidak goyah. Keheningan mati setiap Master Semesta tersesat dalam imajinasinya sendiri, atau mengingat kembali peristiwa masa lalu. Pemusnahan Kapak Besar membawa kita semua kepada kemakmuran, kata pemimpin kota kekacauan primal dengan suara rendah. Kami harus khawatir tentang keamanan ras kami saat itu, jadi selama ini, tidak ada yang benar-benar peduli dengan masalah penghancurannya. Kisah penghancurannya yang tiba-tiba di dalam inti wilayah puncak miring, jauh di dalam tanah kegelapan, penuh dengan kejadian yang tidak normal. 1. Peta itu palsu, jadi siapa dalang di balik plot ini? 2. Kapak Besar tidak diragukan lagi menyadari betapa mengerikannya tanah kegelapan, jadi bagaimana dia bisa jatuh ke dalamnya? 3. Mengingat kekuatan Kapak Besar, bagaimana mungkin dia bisa dimusnahkan begitu tiba-tiba? Tentu saja, tambahnya dengan nada serius, tanah kegelapan adalah wilayah inti sektor puncak miring, jadi sangat berbahaya. Kita semua mungkin mengetahui hal ini, tetapi tidak ada di antara kita yang cukup percaya diri, jadi tidak ada yang berani menerobos masuk. Iya benar, kita tidak bisa membuat ras kita kalah besar lagi. Mereka semua mengangguk, mereka semua sadar bahwa pemusnahan Kapak Besar telah menjadi kerugian besar bagi manusia. Mereka tidak mampu menanggung kerugian lagi. Kali ini, ras kami mencetak banyak waktu, kata pemimpin kota kekacauan primal. Luo Feng telah membuat kontribusi besar. Dia memandang Luo Feng. Kita semua harus bersulang untuk Luo Feng. Ya, kami benar-benar berutang kemenangan ini kepada Luo Feng. Untuk Luo Feng, semua orang mengangkat gelas mereka dan memandang Luo Feng. Mereka melihat sendiri dan tahu bahwa Luo Feng telah memberikan kontribusi terbesar, terutama ketika dia menggunakan samudera jauh yang tak ada habisnya, untuk melawan serangan jiwa dari seluruh aliansi pasukan bersatu. Betapa mengerikannya itu, tapi Luo Feng benar-benar berhasil bertahan hidup, sementara mengambilnya sendiri untuk menahan serangan itu. Pada saat itu, mereka semua dipenuhi dengan rasa terima kasih, dan kekaguman yang tak terukur. Luo Feng dengan cepat mengambil gelasnya. Jujur saja, aku agak menyebabkan bencana ini dengan menerima transmisi suara peradaban kuno itu. Aku juga membuat kesalahan. Bagaimana ini dianggap kesalahan? Seru seseorang. Ras kita sangat kuat sekarang, semua berkat peradaban kuno ini. Ayo, mari kita bersulang. Tepuk tangan, Luo Feng tidak punya pilihan selain menanggapi setiap roti panggang. Pemimpin kota kekacauan primal melihat situasi dan tersenyum. Tanpa basa-basi lagi, dia berkata, baiklah. Sekarang, mari kita bahas masalah lain. Kali ini, kami menangkap total 208 Master Semesta. Pertama, kita harus mengikat mereka untuk bergabung dengan KAM kita, itu sudah pasti. Kehadiran mereka akan memperkuat kita. Kedua, kita masih perlu berlatih hati-hati untuk mencegah mereka mengkhianati kita. Ketiga, bagaimana kita akan mencegah mereka mengkhianati kita, dan bagaimana kita akan memenangkan mereka sehingga mereka merasakan rasa memiliki untuk kemah kita. Bagaimana kita membuat mereka bergabung dengan pihak kita dengan sukarela. Semuanya, berikan pemikiranmu. Satu demi satu, para Master Semesta mengusulkan saran mereka. Segera, proposal sederhana namun efek diterapkan. Pertama, karena situasi di alam semesta awal masih berbahaya, mayoritas penguasa alam semesta pasti akan tetap bersama. Karena alam semesta yang asli begitu masif, mengirimkan hampir semua penguasa alam semesta ke alam semesta yang asli, adalah pengaturan yang pasti. Lagi pula, jika mereka semua tersebar luas, akan sangat mengerikan jika mereka semua berangkat. Kedua, mereka seharusnya tidak memunculkan kemarahan dan ketidakpuasan dari para penguasa semesta ini. Itulah sebabnya,
Untuk setiap 10 era, setiap penguasa semesta tunggal akan diberikan periode 1 era di mana mereka diizinkan untuk berkeliaran di sekitar alam semesta dasar dan samudra semesta, dengan isi hati mereka dengan kebebasan mutlak. Bagaimanapun, makhluk-makhluk besar menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Ketika mereka berkultivasi di alam semesta yang asli, mereka hanya memiliki 1/10 dari waktu, ketika mereka benar-benar bebas. Ini adalah cara menyenangkan para penguasa semesta. Pada saat yang sama, karena para penguasa semesta akan bergiliran memiliki waktu senggang ini, itu juga merupakan cara yang baik untuk menjamin bahwa, setidaknya 80% dari para master semesta, akan tetap berada di alam semesta asli pada waktu tertentu. Ketiga, para penguasa alam semesta itu pasti akan peduli dengan keamanan ras mereka sendiri. Inilah sebabnya mengapa beberapa ksatria alam semesta akan dikerahkan ke ras yang bersangkutan, di mana mereka akan tetap sebagai penduduk tetap. Para ksatria alam semesta ini ditempatkan di sana terutama untuk tujuan keamanan. Ketika situasi berbahaya muncul, para ksatria alam semesta inilah yang akan menanganinya, tetapi ketika ada situasi yang sangat sulit, markas besar Kam manusia akan segera mengirim sekelompok master semesta, untuk memberikan bantuan. Keempat, akan ada pembagian bertahap informasi terperinci mengenai peradaban kuno, tentang bagaimana para penguasa semesta dapat mencapai terobosan, untuk menjadi penguasa tertinggi semesta. Semakin lama master-master semesta ini tetap berada di dalam perkemahan manusia, semakin banyak informasi yang akan mereka berikan. Ini adalah cara menanamkan rasa rindu dalam master-master semesta ini. Kelima, saat berkeliaran di samudra semesta, bantuan yang diberikan kepada master-master semesta harus diperkuat, sehingga master-master semesta akan dapat melihat seberapa kuat manusia itu, dan juga menyadari manfaat dari memiliki dukungan yang begitu kuat. Kam manusia mulai merencanakan, para penguasa alam semesta yang nasibnya berada di tangan manusia, pasti tidak memiliki pendapat lain. Mereka senang mematuhi, namun, ketika manusia meminta mereka untuk menghubungi teman dekat mereka, dan master semesta dari klan mereka di aliansi kebebasan, master semesta ini ragu-ragu dan muncul dengan banyak alasan. Tetapi manusia sama sekali tidak cemas. Semuanya terjadi sesuai dengan harapan mereka. Selain dari sekolah dewa leluhur, penguasa alam semesta lain dari Kam manusia dengan cepat bergabung secara resmi dengan aliansi Hong, bagaimanapun, mereka akhirnya akan menjadi anggota tetap. Mengingat kemampuan mereka, umat manusia akan dapat meletakkan dasar yang lebih kuat. Sementara itu, di alam semesta tanah suci Kaisar Timur yang jauh, umat manusia telah menang. Rupanya, leluhur Kaisar Timur sangat tidak puas ketika dia mengetahui berita itu. Memang, dia telah menerima warisan jantung Sungai Duandong. Hingga sekarang, ia masih memiliki berbagai cara dan teknik untuk digunakan. Hanya saja, warisan ini masih bukan milikku untuk dilihat. Leluhur Kaisar Timur sangat marah, namun tidak berdaya. Dia bermaksud agar manusia menderita kekalahan telak. Ketika manusia jatuh ke dalam kesulitan, leluhur Kaisar Timur, akan mengambil alih kepemimpinan dan bernegosiasi dengan Luo Feng, dalam menyerahkan warisan sebagai bagian dari pertukaran bersyarat. Dengan begitu, tingkat keberhasilan akan lebih mungkin. Tapi sekarang, masalah baru malahan mulai muncul. Sementara itu di alam semesta tanah suci bulan ungu. Tiba-tiba, bayangan ungu berjubah samar bertanya dari tempatnya berdiri. Aliansi pasukan bersatu telah kalah. Bahkan dengan bantuan aliansi kebebasan. Ya, leluhur, jawab Dewa Sejati Jue Hua dengan hormat. Sejak terobosan era reinkarnasi yang diraih oleh Kaisar Leluhur Timur, dan bagi generasi reinkarnasi yang tak terhitung sesudahnya, setiap era reinkarnasi menyaksikan kelahiran banyak penguasa tertinggi alam semesta. Namun sementara itu, tidak ada yang bisa melampaui era reinkarnasi seperti yang dilakukan leluhur Kaisar Timur. Begitulah, sampai leluhur bulan ungu muncul. Leluhur, aliansi pasukan bersatu telah kalah, kata Dewa Sejati Jue Hua. Kami telah berjanji untuk memberi mereka bagian kedua dari warisan, jadi apakah kita masih memberikannya kepada mereka? Karena mereka telah kalah dan mengecewakan kamu, mereka tidak layak untuk meminta hadiah kepada kita. Bahkan jika kita tidak memberikannya kepada mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Rupanya, Dewa Sejati Jue Hua paling tidak mau menurutinya. Tentu saja, kita harus memberikannya kepada mereka, kata leluhur bulan ungu. Kami telah membuat janji, jadi kami harus memenuhinya. Kami, bulan ungu,
Tidak bisa berbohong atau tidak setia kepada tingkat ras yang lebih rendah. Leluhur terlalu baik, jawab Dewa Sejati Jue Hua segera. Ras-ras dari jagat raya ini benar-benar diberkati. Leluhur Bulan Ungu terus berkata, bukan hanya aliansi kebebasan. Kita juga harus memberikannya kepada klan serangga, iblis, ras automaton, dan semua ras lain dari aliansi pasukan bersatu. Kita harus memberikannya kepada mereka semua. Berikan pengalaman peradaban kuno tentang bagaimana master semesta mereka dapat mencapai terobosan untuk menjadi master tertinggi semesta. Mendengar itu, Dewa Sejati Jue Hua terkejut. Memberikannya kepada aliansi kebebasan baik-baik saja. Bagaimanapun, ini sudah dijanjikan sebelumnya. Tetapi memberikannya ke kamp pasukan bersatu. Tidak ada janji seperti itu. Leluhur, Dewa Sejati Jue Hua tidak bisa menahan keinginan untuk bertanya. Tingkat di mana manusia yang menerima warisan Janmung Sungai Duandong naik dengan cepat, kata leluhur Bulan Ungu. Jika kita tidak memberi mereka bantuan, di mana lagi aliansi pasukan bersatu dapat menemukan kekuatan untuk melawan? Aku masih perlu bergantung pada bantuan mereka, dalam menekan manusia. Selain itu, sedikit warisan ini tidak seberapa nilainya. Paling-paling, mereka dapat menggunakannya untuk menciptakan beberapa dewa sejati selama era reinkarnasi mereka. Tetapi untuk melampaui era reinkarnasi, aku pikir mereka masih tanpa harapan. Dewa Sejati Jue Hua juga mengangguk. Memang, tanpa bantuan leluhur Bulan Ungu, era reinkarnasi dari alam semesta dasar ini, biasanya, hanya mampu mengembangbiakkan 20 hingga 30 penguasa tertinggi alam semesta. Dengan bantuan leluhur Bulan Ungu, mungkin mereka akan dapat meningkatkan jumlah ini hingga sekitar 100. Namun di sepanjang perjalanan sejarah, telah ada generasi dan generasi era reinkarnasi, yang berjumlah puluhan ribu era reinkarnasi. Setiap era reinkarnasi memiliki kumpulan penguasa tertinggi alam semesta. Artinya, berapa banyak master tertinggi alam semesta. Namun jumlah yang bisa melampaui era reinkarnasi mereka hanya 2 saja. Selama kita tidak memberi warisan pada kultivasi sampai batas tertinggi Dewa Sejati, tidak akan ada banyak yang perlu dikhawatirkan, kata leluhur Bulan Ungu. Ingatlah untuk selalu mengawasi setiap gerakan Luo Feng. Baiklah dimengerti, ucap Dewa Sejati Jue Hua menjawab dengan penuh hormat. Segera, bagian kedua dari informasi warisan diserahkan kepada aliansi kebebasan seperti yang dijanjikan oleh Tanah Suci Bulan Ungu. Master Cahaya berjalan secara pribadi mengunjungi berbagai ras seperti klan serangga, iblis, ras automaton, dan klan penjara dan memberikan informasi warisan lengkap kepada mereka, satu persatu. Klan serangga, ras automaton, dan ras-ras lain semuanya terkejut, tetapi mereka tetap membukanya tanpa rasa khawatir. Perang di antara makhluk-makhluk tingkat atas, dari hampir semua kekuatan super di alam semesta asli telah usai, namun bentuk kehidupan biasa tidak tahu apa-apa tentang itu. Perang tingkat bawah akan menjadi bencana besar bagi mereka, namun perang di antara makhluk-makhluk tingkat atas tidak memengaruhi mereka sama sekali. Tentu saja, jika satu sisi kalah, makhluk-makhluk di wilayah mereka akan dibantai dengan kejam. Pasukan bersatu tidak menang, tim manusia tidak kalah. Beginilah perang akhir dari perang tersebut. Bisa diperkirakan bahwa kedua tim akan terus bertarung untuk waktu yang lama. Kecuali satu pihak benar-benar yakin bahwa mereka dapat menghancurkan sisi lain, perang skala besar seperti itu tidak akan terjadi lagi. Master Huyanbo telah meninggal, dan planet Yunmo telah hancur. Namun, karena Babata menjadi abadi, ia telah membangun kembali planet Yunmo dengan cepat, mengambil kembali daerah kekuasaan yang sebelumnya milik Huyanbo sebelumnya, kecuali untuk daerah yang ada di sekitar planet bumi. Bintang ungu menyinari planet Yunmo melalui awan gelap. Di bumi ada prajurit yang dikumpulkan dari semua jenis planet, mereka dilatih secara ketat di planet ini, sementara para pejuang yang paling loyal kepada penguasa planet Yunmo akan dipilih dari antara para kandidat ini. Ayo, idiot dari planet Aluo. Seorang raksasa meraung di perkemahan di seberangnya. Aku di sini, menunggu. Datang kalau berani. Raksasa itu memiliki tanduk merah di dahinya. Dia berdiri tepat di luar kamp. Para anggota pihak yang berlawanan merasa jengkel. Seseorang mencoba untuk keluar, tetapi mereka ditarik kembali. Sungguh gila, apakah kamu ingin bunuh diri? Sebuah suara datang dari kamp. Jangan khawatir tentang maniak itu. Hahaha, pria raksasa bertanduk tunggal itu nekat. Idiot dari bintang Aluo, kamu pengecut. Kamu akan menjadi pengecut di hadapan aku selamanya.
Tiba-tiba seorang makhluk muncul di langit. Dia mengenakan jubah kasual putih perak yaitu Lu Feng, saat dia melayang di langit. Dia melihat ke bawah dan berbisik, apakah ini terlihat seperti planet Yun Mo sebelum dihancurkan. Babata menghabiskan begitu banyak waktu untuk membangunnya kembali. Sepertinya Huyan Bo memang memiliki dampak yang kuat padanya. Lalu Luo Feng terus terbang. Dia terbang dengan santai. Baik penjaga keamanan maupun alat deteksi lainnya tidak melihatnya. Beberapa prajurit melintas di depannya, tetapi mereka juga tidak memperhatikannya. Inilah yang dimaksud kontrol sesungguhnya atas ruang dan waktu. Dia terbang sebentar karena ingin mengamati planet Yun Mo, dan butuh beberapa saat untuk tiba di atas kastil hitam. Luo Feng melihat ke bawah dan berteriak, "Babata!" Seketika itu juga, di atas takhta di dalam istana duduk seorang anak dalam jubah warna hitam. Dia memiliki dua antena di dahi dan matanya berwarna merah. Wajahnya montok. Dia mungkin terlihat lucu, tetapi para pelayan wanita dari planet lain yang tampil di sana tahu betapa menakutkannya dia. "Babata," kata sebuah suara. "Hah?" Anak bertopi hitam itu segera mengangkat kepalanya. Kemudian dia berteleportasi dan menghilang. Di langit di atas kastil hitam, bentuk Luo Feng berjubah perak berdiri di langit, dan seorang anak berjubah hitam muncul di sampingnya. Anak berjubah hitam menatap Luo Feng dan berteriak, "Tuan, kamu tampak cukup santai," ucap Luo Feng sambil tertawa. "Tapi sepertinya kamu masih berlatih keras. Kamu bisa teleport sekarang. Sumber daya yang kamu berikan, dan jalur yang kamu sarankan," kata Babata. "Bahkan yang paling biasa-biasa saja pun bisa menjadi abadi, belum lagi seseorang yang pintar sepertiku." Kelas biasa tidak tahu tentang perang itu, tetapi Babata tidak akan mati dan telah dipanggil ke alam semesta sebelumnya. Para pejuang yang tak pernah mati baru kembali setelah perang berakhir. Selain itu, semua orang di kota kekacauan primal membicarakan tentang perang. Meskipun mereka tidak tahu detailnya, mereka telah mendengar bahwa Luo Feng adalah salah satu pejuang tingkat atas yang berjasa dalam perang tersebut. "Ayo pergi keluar angkasa planet Yun Mo," kata Luo Feng. "Kenapa?" ucap Babata bingung. "Aku akan membangkitkan Huyan Bo," kata Luo Feng. Tubuh Babata bergetar, karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Luo Feng menghela nafas dalam hatinya. Bagaimanapun, Babata lebih dekat dengan Huyan Bo. Masih ada jarak antara dia dan Babata. Untuk satu hal, Babata awalnya memanggil Luo Feng dengan namanya, tetapi ketika Luo Feng semakin kuat, Babata mulai memuja dia dan memanggilnya Tuan. Bagaimana mungkin dia tidak kagum pada Luo Feng? Luo Feng adalah salah satu makhluk tingkat atas dalam umat manusia, bahkan di seluruh alam semesta asli. Sebaliknya, Babata dan Huyan Bo telah melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka telah menghabiskan kekekalan yang terjadi dalam petualangan melalui alam semesta. Babata telah bersama Huyan Bo sejak menjadi bentuk kehidupan yang cerdas. Tidak sulit membayangkan seberapa dekat mereka. "Oke," kata Babata dengan gembira. "Ayo pergi keluar angkasa." Luo Feng mengangguk, kemudian ia segera mengambil Babata, dan menghilang. Sementara itu di luar planet Yun Mo, Luo Feng, yang mengenakan jubah peraknya, berdiri di luar atmosfer sementara Babata berdiri di sampingnya, tampak khawatir. "Awasi dengan cermat," kata Luo Feng. "Naik." Luo Feng memandang sekeliling ruang di depannya. Dengan pemikiran, waktu di daerah itu mulai kembali. Adegan diputar ulang, termasuk adegan ketika planet Yun Mo telah dibangun kembali, dan adegan ketika planet Yun Mo diserang dan dihancurkan. Luo Feng mengendalikan waktu dan mempercepat putaran. "Hah?" Luo Feng berhenti. Pesawat ruang angkasa planet Yun Mo berbentuk segitiga muncul. "Ada makhluk di dalamnya. Apakah ini yang ini, Babata?" tanya Luo Feng. Dengan pikiran, makhluk di dalam pesawat ruang angkasa planet Yun Mo muncul. Seorang lelaki tampan muncul di depan ruang kendali di pesawat ruang angkasa, dan makhluk-makhluk berdiri di belakangnya, termasuk Babata. "Wuza, Wuxia," Babata tidak bisa berhenti gemetar, dan dia berteriak pada Luo Feng, "Ya, itu mereka. Itu mereka." Luo Feng terkejut. Babata, memang, lebih dekat dengan Huyan Bo dan para pelayannya. Dia memutuskan untuk membangkitkan kembali budak-budak jiwa itu, untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Babata dan Huyan Bo. Bantuan Huyan Bo tampak kecil sekarang, tetapi itu sangat berpengaruh baginya. Kemudian, Luo Feng pindah pikiran, itu mengunci ruang Yun Mo, Huyan Bo, dan 9 budak jiwanya.
Semua orang membeku di tempatnya. Memutar kembali waktu. Luo Feng membiarkan waktu kembali ke aslinya. Itu seperti pegas yang memantul kembali. Luo Feng tidak harus menanggung beban apapun jika dia memutuskan untuk tidak menyelamatkan siapapun. Tetapi akan ada harga yang harus dibayar jika dia ingin membawa kehidupan kembali dengan membawa mereka dari masa lalu ke masa sekarang. Hukuman itu sebenarnya untuk Huyan Bo dan 9 busak jiwanya, namun Luo Feng adalah orang yang menanggungnya, karena mereka tidak bisa. Bagi Luo Feng, mudah baginya untuk menghidupkan kembali para ksatria alam semesta, belum lagi beberapa pejuang abadi. Setelah beberapa saat, pesawat ruang angkasa Yun Mo melayang di langit. Rupanya, Lu Feng bahkan membawa kembali pesawat ruang angkasa planet Yun Mo sejak saat itu. Jika ada yang masih hidup, dia tidak bisa membawanya kembali. Adapun objek, bagaimanapun, mereka dapat dibawa kembali bahkan jika mereka masih ada. Sebagai contoh, harta sejati yang ada dapat digandakan dengan membawa satu dari masa lalu ketika memutar kembali waktu. Hukuman untuk ini, bagaimanapun, akan mengerikan. Akan lebih mahal untuk mengembalikan satu harta karun sejati, daripada mendapatkan 10 harta karun sejati. Tentu saja, hukuman karena membawa kembali pesawat ruang angkasa planet Yun Mo tidak ada artinya bagi Luo Feng. Lagi pula, pesawat ruang angkasa planet Yun Mo bahkan bukan harta karun. Seketika itu juga pintu pesawat terbuka, dan seorang pria tampan berjubah hitam berjalan dengan penuh semangat melalui pintu. Dia mengambil langkah dan berjalan keluar angkasa. Pejuang abadi di belakangnya berjalan satu per satu juga. Mereka semua tampak bersemangat dan gugup. Pria berjubah hitam tampan itu menatap Luo Feng, lalu memperhatikan anak berjubah hitam di sampingnya. "Babata," teriaknya. "Kakak." Babata tidak bisa menahannya lagi. Dia berteleportasi ke samping pria tampan itu, Huyan Bo, dan memeluknya. Pria ini seperti kakak laki-laki dan ayah baginya. "Kakak laki-laki, kakak laki-laki, kakak!" Babata terus berteriak saat dia memeluk Huyan Bo, dan suaranya menunjukkan betapa dia merindukan Huyan Bo. Luo Feng melihat ke kejauhan dan menghela nafas. Babata memang dekat dengan Huyan Bo. Huyan Bo dan 9 budaknya semuanya bingung. Mereka semua memiliki kenangan dari masa lalu, jadi mereka semua tahu bahwa mereka telah mati, namun mereka telah dibawa kembali sekarang. Seorang master semesta memutar balik waktu dan menghidupkannya kembali. Bagaimana bisa? Yang membuat mereka lebih terpesona adalah Babata, yang sebelumnya hanya merupakan bentuk kehidupan yang cerdas, telah berteleportasi ke mereka. "Teleportasi. Babata, kamu tidak mati sekarang," kata bentuk kehidupan abadi berbentuk kera yang berdiri di belakang Huyan Bo. "Ya," Babata mengangguk. "Dengan bantuan tuanku, pemimpin Bima Sakti Luo Feng. Aku seorang kaisar abadi sekarang, dan aku bisa teleportasi." Pemimpin gerombolan Bima Sakti, Huyan Bo dan budak jiwanya semua bingung. Tentu saja, mereka tahu Bima Sakti. Huyan Bo memiliki tanah di Bima Sakti, namun mereka belum pernah mendengar tentang pemimpin gerombolan Bima Sakti. Mereka tidak mengharapkan pemimpin Bima Sakti berada di sini setelah dibangkitkan, dan mereka tidak dapat membayangkan bahwa Babata, yang sebelumnya adalah bentuk kehidupan yang cerdas, sekarang adalah kaisar yang abadi yang lebih kuat dari mereka semua sekarang. Bagaimanapun, Huyan Bo hanya seorang pejabat. "Sudah berapa lama kita mati?" 10 juta tahun, 100 juta tahun, Huyan Bo tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dan siapa pemimpin Bima Sakti Luo Feng ini? Pemimpin Bima Sakti adalah salah satu makhluk teratas dalam ras manusia, dan dia juga salah satu makhluk tertinggi di alam semesta yang asli, jawab Babata. "Adalah Master Luo Feng yang membalikkan waktu dan membangkitkan kamu semua. Itu adalah Tuan Luo Feng." Dia menunjuk Luo Feng di kejauhan. Huyan Bo dan para budaknya berbalik untuk melihat pria berjubah perak berdiri di kejauhan. Perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada Babata. Sampai dia menunjuk Luo Feng, mereka bahkan tidak menyadari dia berdiri di sana. Pria berjubah perak berjalan maju, yang mengejutkan Huyan Bo dan para budaknya. Luar biasa, ini adalah makhluk yang bisa membalikkan waktu. Dan saat ini mereka ada di depan makhluk seperti itu. "Master Huyan Bo," kata pria bertopi perak itu. "Setelah beberapa saat, aku tahu jumlah Master Semesta Huyan Bo." Luo Feng tersenyum. "Selama kamu terhubung ke alam semesta virtual, kamu dapat melihat nomor aku di daftar kontak kamu."
Kamu dapat menghubungi aku kapan saja yang kamu inginkan. Guru Huyanbo dan Babata belum pernah bertemu untuk waktu yang lama, jadi aku akan meninggalkan kalian berdua. Dia kemudian berbalik dan menghilang. Huyanbo dan budak jiwanya lega setelah melihat Luo Feng pergi. Kakak, Tuan Luo Feng berterima kasih padamu, kata Babata. Meskipun kamu sudah lama mati, kamu adalah instrukturnya dan meninggalkan warisanmu, yang menguntungkannya sebelumnya. Tidak perlu gugup, kamu dapat berbicara dengan jelas, kakak dan kamu semua, mengapa kamu takut? Dia bahkan tidak bisa berbicara denganmu. Kedengarannya sederhana, dan kita semua mengerti itu, kata pejuang abadi berbentuk kera itu. Itu Master Semesta, Babata. Bagi kami, negara Master Alam Semesta Ganwu sudah menjadi makhluk kuno dan tak terkalahkan. Adapun Master Semesta, mereka adalah makhluk puncak dari umat manusia. Meskipun kakak laki-laki melakukan hal yang baik kepada pemimpin Bima Sakti, kami tidak mengenalnya. Siapa yang tidak takut pada makhluk kuat seperti dia? Dia mungkin bisa membunuh kita dengan satu pandangan. Huyanbo menarik napas dalam-dalam dan membelai kepala Babata. Babata, kamu pernah bertarung dengannya sebelumnya, dan kamu sudah bersamanya sejak dia masih lemah. Kamu tumbuh bersamanya, jadi kamu merasa nyaman dengannya. Kami tidak mengenalnya secara langsung, jadi kami harus berperilaku baik. Bahkan jika dia berutang budi padaku, aku tidak bisa gegabah. Kalau tidak, aku akan dalam masalah. Semua orang di sekitarnya mengangguk. Ada pepatah kuno di bumi, berada di perusahaan raja sama saja dengan hidup dengan harimau. Saat menghadapi makhluk dengan kekuatan absolut, orang perlu berhati-hati, bahkan jika raja itu berutang budi kepada kamu. Seperti seorang raja di bumi, para penguasa alam semesta yang dapat membantai makhluk-makhluk di miliaran planet, dan menyediakan waktu untuk menyelamatkan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dikagumi oleh para pejuang yang tidak pernah mati. Sebagian besar pejuang yang abadi bahkan tidak bisa berharap, untuk melihat penguasa semesta dalam hidup mereka. Oke, Babata mengangguk. Aku mengerti apa yang kamu katakan. Meskipun Tuan Luo Feng menekan kekuatannya, dan memperlakukan aku sama seperti sebelumnya, kadang-kadang aku masih merasa gugup. Aku memanggilnya Luo Feng sebelumnya, tetapi aku tidak melakukannya sekarang. Itu keagungan, Huyanbo tersenyum. Bahkan jika seorang makhluk tertinggi tidak mengungkapkan keagungannya secara langsung, kami masih memuliakannya karena statusnya. Mereka yang tanpa rasa hormat tidak bisa hidup lama. Aku hanya tidak menyangka, bahwa warisan aku yang rusak, bisa membantu menumbuhkan makhluk yang begitu hebat. Pria berkulit kuning di belakang Huyanbo berkata, Babata, kamu perlu menceritakan kepada kami kisah tentang pemimpin Bima Sakti ini. Ketika mereka pertama kali bertemu, Luo Feng ingin berbicara dengan mereka tentang kisah-kisahnya, dan Babata juga memberi pengarahan kepada mereka. Huyanbo dan para budaknya mengerti bagaimana mereka terhubung dengan Luo Feng. Namun, setelah Babata selesai memberi pengarahan kepada mereka, Huyanbo dan yang lainnya semua tampak sangat gugup. Luo Feng hanya berbicara dengan mereka sebentar, dan dia pergi karena mereka terlalu gugup untuk berbicara. Adapun Huyanbo dan budak jiwanya, mereka semua ingin tahu tentang bagaimana seorang penduduk bumi menjadi salah satu makhluk tertinggi di seluruh umat manusia setelah hanya 200.000 tahun. Huyanbo dan yang lainnya semua bangga bahwa mereka telah membantunya dalam proses itu, dan mereka semua mengerti bahwa mereka memiliki masa depan yang cerah di depan mereka, selama mereka tidak bodoh, dan mereka sekarang terhubung dengan makhluk tertinggi. Aku tahu segalanya tentang Tuan Luo Feng sebelum dia mati, kata Babata. Setelah menjadi abadi, dia menjadi semakin kuat, pada titik mana aku semakin sedikit tahu. Terlepas dari itu, cerita yang aku tahu cukup menarik. Master Luo Feng memiliki pikiran yang sempurna dan kemauan yang sempurna. Dia adalah bakat yang benar-benar tiada bandingnya. Aku akan memberitahu kamu sesuatu tentang bencana di bumi dan perang bakat. Sementara itu di tempat lain di Bima Sakti, Luo Feng berjalan di ruang yang sunyi. Semakin tinggi statusnya, dia merasa kesepian. Keluarganya, seperti istrinya, anak-anaknya, dan orang tuanya, tidak akan pernah terasing darinya. Tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang teman-temannya. Bahkan teman-teman yang telah bertarung dengannya, seperti Rong Jun dan bahkan Hong dan Dewa Guntur akan terasing darinya. Sebaliknya, Wei Wen, yang tumbuh besar bersamanya dan tidak tahu banyak tentang para senior dalam ras manusia, masih memperlakukan Luo Feng seperti sebelumnya. Bahkan jika aku menekan kekuatanku,
mereka masih terpesona olehnya. Jika aku membiarkannya keluar, bahkan para ksatria alam semesta tidak berani menatap mata aku. Luo Feng sebenarnya merasa sangat kesepian. Ketika dia membangkitkan Huyan Bo dan para budak, dia tidak bisa menahan untuk mengingat semua teman yang dia miliki sebelumnya. Seperti Fire Hammer Squad, ketika ia pertama kali menjadi prajurit. Seperti teman-temannya yang telah mati saat bertarung melawan binatang menelan binatang bertanduk emas. Dia telah memindahkan jiwanya kepadanya, namun yang lain mati. Bisakah dia membangkitkan mereka? Tidak, dia tidak bisa. Meskipun Master Semesta dapat membalikkan waktu, ia tidak dapat menghidupkan kembali teman-temannya dari masa lalu. Para pahlawan yang telah mati melawan binatang yang menelan hanya ada di tingkat pelancong, jadi mereka hanya memiliki 1000 tahun untuk hidup. Jika dia mencoba membangkitkan mereka, dia memang bisa menemukannya. Hukuman untuk memundurkan waktu bisa ditanggung oleh Luo Feng, tetapi perjalanan waktu itu harus ditanggung oleh mereka. Pejuang abadi dapat dengan mudah menanggung berlalunya waktu. Adapun teman-temannya dari masa lalu, tubuh mereka akan segera melemah dan membusuk dengan berlalunya waktu, dan tanpa banyak tubuh, jiwa mereka dengan cepat akan hilang. Luo Feng tidak bisa membantu mereka sama sekali, bahkan jika waktu telah dikembalikan. Ini adalah salah satu kelemahan dari memutar balik waktu. Itu tidak sempurna, karena ada beberapa pengecualian untuk kemampuannya. Luo Feng menghela nafas dan terbang ke istana di kejauhan. Itu adalah tanah suci Bima Sakti, di mana istana Luo Feng berada. Setelah tiba kembali di Bima Sakti, Luo Feng merekonstruksi waktu dan ruang di sekitar istananya. Melalui kontrolnya terhadap ruang dan waktu, ia mengisolasi ruang dan waktu dari area itu. Bahkan jika pesawat ruang angkasa biasa lewat, mereka tidak bisa memasuki ruang dan waktu ini. Setelah itu, Luo Feng memulai latihan pertamanya setelah menjadi Master Semesta. Di rumah Luo Feng di Bima Sakti, ia telah mendapatkan ketenaran yang luar biasa berkat perang yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang melibatkan hampir semua makhluk tertinggi di alam semesta asli. Juga, rumah Luo Feng disebut Tanah Suci Bima Sakti atau Bina Sakti oleh ras lain di luar angkasa. Disitulah Luo Feng tinggal. Bahkan pasukan tidak bisa melakukan apapun padanya, apalagi dari ras lain. Di Tanah Suci Bima Sakti, kapal makam, yang panjangnya 10 miliar kilometer, perlahan melayang di angkasa. Luo Feng sedang berlatih di ruang warisan di dalamnya. Sejak aku menciptakan teknik pedang dan mendapatkan warisan, aku belum menciptakan teknik pedang apapun. Menara bintang mulai mengapung di telapak tangan Luo Feng. Aku punya menara bintang juga, tapi aku hanya bisa memanfaatkan ukiran tingkat ketiga, dan itu sudah serumit reinkarnasi nirvana. Biasanya, lebih mudah menggunakan ukiran daripada membuat teknik. Sebagai contoh, Master Semesta seperti Master Peng Gong, Master Kegelapan, dan Master Bintang Sungai belum menciptakan teknik tingkat Master tertinggi semesta, namun mereka dapat menggunakan ukiran pada tingkat itu. Dan fakta bahwa Luo Feng mampu menciptakan teknik pedang pada tingkat itu, berarti dia bisa menggunakan ukiran lebih maju dari mereka. Menara bintang adalah harta sejati yang paling misterius yang aku miliki, pikir Luo Feng. Baik kapal makam dan sayap Siwu adalah tipe mesin, dan keduanya memiliki fungsi dan batas kekuatan yang jelas. Sedangkan untuk pedang bayangan darah, itu hanya sebuah benih saja, dan semua teknik harus dibuat oleh aku. Hanya menara bintang yang sangat misterius. Sebelum perang, Luo Feng bingung mengapa menara bintang memiliki persyaratan ketat untuk pengakuan master. Namun, dia belum menemukan sepenuhnya kemampuan uniknya, karena dia belum cukup kuat. Setelah perang, Luo Feng belajar keunggulan khusus pertama dari menara bintang, itu jauh lebih efisien dalam menjaga jiwa, daripada harta sejati tertinggi lainnya. Aku akan memahaminya dengan cermat sekarang. Kemudian, Luo Feng segera mulai memahami ukirannya sekarang. Waktu di ruang warisan adalah 10.000 kali lebih cepat daripada di luar itu, membuatnya lebih efisien. Setelah menjadi Master Semesta, Luo Feng akhirnya bisa mulai meningkatkan kekuatannya secara komprehensif, dan mencoba memaksimalkan kekuatannya di tingkat ini. Kemudian, setelah ratusan tahun berlalu, yang jauh lebih lama di luar, Luo Feng membuka matanya di ruang warisan, setelah waktu yang lama dan mengerutkan kening. Sekolah Dewa Leluhur mencari aku. Dia mengambil token, yang telah diberikan kepadanya oleh Dewa Leluhur, setelah dia menjadi bagian anggota Sekolah Dewa Leluhur. Aku harus pergi menemui Dewa Leluhur. Luo Feng bingung. Jika dia masih di level biasa-biasa saja,
itu akan menjadi normal bagi sekolah dewa leluhur untuk memberikan perintah, tetapi dia memegang status yang berbeda sekarang. Kekuatannya telah terwujud dalam perang sebelumnya. Hanya dalam keadaan khusus sekolah dewa leluhur akan mencarinya. Selain itu, bahkan jika mereka benar-benar membutuhkannya, mereka dapat mengirim seorang wakil, alih-alih memanggilnya secara langsung. Aku berbicara dengan ketiga dewa leluhur setelah perang, dan tidak satu pun dari mereka yang sombong, pikir Luo Feng. Pasti ada alasan mengapa mereka memanggil aku. Dia sudah menjadi puncak di alam semesta asli, dan harus ada rasa saling menghormati ketika makhluk-makhluk besar berbicara satu sama lain. Seketika itu juga, kemudian Luo Feng menghilang. Xin kemudian berpindah ke sekolah dewa leluhur, Pulau Bauhinia di wilayah rahasia dewa leluhur. Istana tempat Luo Feng tinggal masih ada di sana. Makhluk berkerudung perak muncul, diikuti oleh cahaya redup. Itu adalah Luo Feng. Sudah lama, Luo Feng melihat sekeliling. Luo Feng, terdengar suara. Kemari, ada sesuatu yang penting tentang manusia yang perlu aku beritahukan kepada kamu. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.